Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Gretawindani. Di sini saya akan mempelajari tentang materi RESTful API. Baiklah, kita mulai. Sekarang kita akan berkenalan dengan RESTful API. REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Jadi sebenarnya kata-kata RESTful API itu diawali dengan REST gitu ya, REST. Ini singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini sendiri dikenalkan sekitar tahun 2000 ya. Jadi lumayan sudah lama sebenarnya ya. Nah, dia itu yang mengenalkan pertama kali namanya adalah Roy Fielding ya. Dan ini dibuat atau dikenalkan dalam disertasinya. Jadi di sini ada nih linknya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya ya, awal mula ide dari RESTful API ini itu adalah di sini ya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, RESTful API ini merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. Karena dia jalannya di HTTP, jadi ini sangat populer karena kan sekarang semua orang sudah menggunakan HTTP ya. Dengan boomingnya internet, orang pada menggunakan HTTP. Dan API ini ya, yang RESTful API ini, dia running atau jalan di atas HTTP. Jadi makin populer. Nah, walaupun sebenarnya sebelum ada RESTful API, itu sudah dikenalkan konsep atau implementasi API yang namanya SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Ini juga berjalan di atas HTTP. Nah, tapi kenapa sekarang orang lebih suka menggunakan RESTful API? Itu karena ya RESTful API ini sangat sederhana dibandingkan SOAP, gitu ya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar SOAP, itu lumayan ribet banget ya dibanding menggunakan RESTful API. Nah, RESTful API ini sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman. Jadi dulu itu kalau SOAP itu lebih populer di bahasa-bahasa yang dikhususkan untuk kalangan enterprise seperti Java atau misalnya bahasa teknologi .NET seperti itu. Ya, kalau di PHP misalnya itu jarang sekali orang menggunakan SOAP walaupun mungkin ada gitu ya. Nah, dengan adanya RESTful API itu karena dia basisnya sederhana, jadi akhirnya semua teknologi itu gampang sekali melakukan adaptasi atau mengimplementasikan si RESTful API ini. Dan saat ini RESTful API sudah menjadi seperti standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Jadi sekarang itu rata-rata kalau orang bikin API gitu ya, untuk aplikasi dia agar bisa diakses oleh aplikasi orang lain, itu rata-rata sekarang sudah menggunakan RESTful API. Jadi jarang sekali menggunakan SOAP. Jadi sederhananya karena RESTful API itu jalan di atas web ya dan HTTP, jadi sederhananya seperti ini. Jadi dari klien kalau membutuhkan atau ingin mengakses data atau mengirim data ke misalnya aplikasi kita, kita cukup bikin RESTful API di sini ya. Jadi kita cukup bikin RESTful API dan dia runningnya di dalam web sudah pasti. Jadi sederhana banget. Kalau teman-teman bisa bikin web, makanya di awal saya bilang teman-teman harus bisa bikin web. Karena apa? Karena kalau teman-teman udah bisa bikin web, mau bikin RESTful API itu lebih gampang lagi dibanding bikin web. Kalau web kita harus bentuknya misalnya harus ada halaman tampilannya dan sebagainya. Kalau RESTful API kita nggak butuh seperti itu karena tujuannya adalah komunikasi data ya. Jadi harusnya lebih sederhana. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita punya RESTful API ya, di sini ada database-nya. Jadi dari klien cukup komunikasinya dengan RESTful API yang kita buat. Nanti RESTful API kita yang handle internal kompleksitasnya. Jadi seperti ini. Nah, lantas kenapa sih kita sekarang perlu belajar RESTful API? Atau apa sih keuntungannya ya? Karena dia menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, di mana ini sudah sangat populer ya saat ini dengan banyaknya pengguna internet. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau bikin RESTful API mau misalnya dijalankan di mana gitu ya. Jadi udah gampang banget kalau misalnya kita membuat RESTful API. Nah, pembuatan RESTful API ini sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya, bahkan lebih sederhana lagi dibanding membuat website biasa, gitu ya. Dan yang paling pasti mudah digunakan oleh klien, baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web, seperti contohnya aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Jadi kalau teman-teman punya bikin RESTful API, lalu ternyata klien kita aplikasinya web, itu nggak ada masalah untuk integrasinya. Ternyata klien kita aplikasinya aplikasi desktop, itu juga tidak masalah. Atau aplikasinya aplikasi mobile, itu juga nggak masalah. Jadi semuanya bisa diakomodir ya kalau kita menggunakan RESTful API. Dan yang paling penting adalah RESTful API ini sangat ringan dan juga mudah dimengerti oleh manusia. Jadi
data-datanya gitu ya, formatnya itu biasanya mudah dimengerti oleh manusia. Jadi kita kalau misalnya mau debug ketika ada masalah itu mudah. Kalau menggunakan swap itu susah banget, ribet banget. Jadi memang agak sedikit menyulitkan kalau kita debug secara manual. Jadi inilah kenapa kita butuh mengerti tentang RESTful API. Sekarang kita bahas tentang architectural constraint. Jadi REST atau Representational State Transfer ini kan merupakan arsitektur pattern yang dikenalkan oleh Roy Fielding tahun 2000. Nah, REST ini didesain berjalan di atas HTTP, jadi seperti yang sudah kita bahas. Nah, atau ada juga yang bilang kalau ini adalah web services, ya. Jadi API web services. Jadi maksudnya apa web services itu? Jadi layanan yang berjalan di atas web atau API yang berjalan di atas web. Nah, kenapa dibilang web services? Karena sebenarnya banyak sekali selain RESTful. Contohnya ada SWAP, itu juga jalan di atas dia jalan di atas web. Nah, Roy Fielding ini memperkenalkan beberapa design principle, ya. Jadi ketika kita membuat REST, jadi kalau teman-teman mau bikin RESTful API yang baik, teman-teman harus mengikuti design principle-nya, ya. Oke, kita akan bahas di sini. Jadi ini berikut adalah design principle ya agar web service kita ya atau web API kita ini benar-benar sesuai dengan kaidah RESTful API. Jadi ada banyak di sini. Contohnya ada client server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, ada code on demand. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari yang pertama adalah client servernya. Jadi desain prinsipal pertama dia harus basisnya adalah client server. Jadi kalau teman-teman bikin RESTful API haruslah memisahkan antara kompleksitas data internal dengan data yang akan diekspos ke klien. Artinya apa? Artinya aplikasinya harus dalam bentuk kayak tadi ya, server. Jadi bukan nge-expose database-nya seperti integrasi menggunakan database atau mengekspos menggunakan file. Jadi bukan seperti itu. Jadi bentuknya harus client server. Makanya RESTful itu harus yang ketiga cara integrasinya, yaitu menggunakan remote procedure invocation. Jadi tidak bisa yang pertama menggunakan file sharing, tidak bisa menggunakan database sharing, tidak bisa menggunakan message broker. Karena kalau kita menggunakan tiga itu, artinya kita akan mengekspos kompleksitas tipe data, jenis data ke klien. Ya. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu RESTful API harusnya menggunakan arsitektur client server. Ya. Jadi karena dari itu ya ketika kita buat API-nya kita tidak akan mengekspos kompleksitas data yang ada di dalam si servernya ya. Sehingga klien tidak perlu tahu kompleksitas logik yang terjadi di server. Jadi kalau teman-teman sudah bikin API tiba-tiba tabelnya harus dirubah nih. Nah, itu tinggal dirubah di dalam servernya. Klien tidak perlu pusing lagi ya, tidak perlu memikirkan kalau terjadi perubahan. Karena apa? Karena klien cukup komunikasinya dengan API-nya. Seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman kalau bikin RESTful API harus bentuknya client server. Jadi nanti bentuknya di sini harus server ya API-nya. Oke, desain prinsipal yang kedua itu harus stateless. Jadi kalau teman-teman sudah belajar ya tentang stateless di HTTP, materi HTTP yang pernah saya buat, harusnya sudah mengerti juga. Jadi interaksi antara klien dan server dalam RESTful API itu haruslah stateless ya. Artinya, tiap interaksi harus tidak tergantung dengan interaksi sebelumnya atau setelahnya. Ya. Jadi, tiap interaksi itu harus independen dan dia harus mengirim seluruh informasi yang dibutuhkan. Jadi, full, nggak setengah-setengah. Jadi, bukan berarti, kalau saya ngirim A, selanjutnya harus ngirim B. Nggak ada yang seperti itu kalau dalam stateless ya. Jadi, semuanya harus full, jadi tidak tergantung. Jadi, ini mirip dengan stateless di protokol HTTP. Ya. Nah, salah satu kegunaan stateless adalah sehingga mudah untuk kalau kita melakukan scaling, ya. Baik itu scaling dari sisi kliennya atau jumlah kliennya ternyata misalnya bisa 1 atau 2 atau 3 dan banyak, atau juga si servernya. Karena kan server dan klien kadang-kadang bisa lebih dari satu misalnya ya, si aplikasi RESTful API-nya, ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi kalau dia stateless dan server itu artinya kan dia tidak peduli mau request dari manapun atau request sebelum apapun gitu ya. Dia nggak peduli. Klien juga sama, jadi artinya dia mau mengirim request apapun ya sebelum atau setelahnya itu bebas, tidak ada aturan.